Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa syuffidat syayatin." Wallahu a'lam bishawab. Puji mari kita panjatkan ke Allah yang Maha Suci. Allah yang Maha Pemberi rizki. Allah yang senantiasa membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi. Sang pemilik hati yang patut untuk dicintai, yakni segala puji untuk Allah Rabbul Izzati. Puja kita panjatkan ke Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memiliki segalanya, yang memiliki dunia beserta isinya. Janganlah engkau memuja selain kepadanya, apalagi kepada manusia, karena yang patut dipuja hanya Allah semata. Semoga Ramadan kali ini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, baik dari segi ibadahnya, puasanya, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan. Semoga kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji tentang pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu atau diikat. Karena melihat fenomena di zaman sekarang, pada kenyataannya setan diikat, tapi masih banyak yang melakukan maksiat. Ini ada apa nih? Ada apa dengan setan? Karena yang namanya Al-Quran, Al-Quranul Karim dan hadis itu sudah jelas, sudah pasti benar. Sehingga pastinya ada yang salah dengan paradigma kita. Maka dari itu kita akan mencoba untuk mengkajinya. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1899, hadis riwayat Bukhari nomor 1899 dan Muslim nomor 1079, itu disebutkan, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah." Idza jaa, apabila telah datang bulan Ramadan. Ada yang mengartikan apabila telah masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Terus wa ghulqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Maksud dari dibuka itu banyak orang yang melakukan ibadah. Beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Entah kenapa ada sebuah dorongan yang lebih. Ada dorongan yang lebih kuat agar kita melaksanakan, mengerjakan amal ibadah. Di sini sebenarnya ada makna-makna kias atau makna yang bukan sebenarnya. Nanti mungkin kita akan bahas lebihnya. Sehingga apabila banyak orang yang melakukan kebaikan, maka hal yang negatif itu menjadi menurun. Apabila positif meningkat, maka negatif menurun. Apabila banyak orang yang melakukan ibadah, secara otomatis surga dibuka, ya, khususnya di bulan Ramadan. Tapi apabila surga dibuka, banyak orang yang melakukan ibadah, secara otomatis pintu neraka pun tertutup. Ini seolah-olah tertutup. Kenapa? Karena yaitu jika banyak melakukan positif, maka yang melakukan negatif itu sedikit. Gitu ya. Terus ada juga hampir sama hadis yang meriwayatkan, ini nomornya nomor 3277, hadis Bukhari, dan Muslimnya nomor 1079, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, "Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghulqat abwabul jahannam wa sulsilati syayatin." Ini yang bedanya adalah idza kana Ramadan, yang artinya sama apabila masuk bulan Ramadan.
Sehingga dapat disimpulkan di sini hadis ini menyatakan bahwa sebelum Ramadan apabila akan masuk dan pada saat Ramadan itu. Terus yang bedanya Futihat Abwabul Jannah dengan Futihat Abwabur Rahmah. Bedanya sebenarnya pintu-pintu rahmat dibuka yang secara otomatis karena banyak sekali rahmat sekarang, maka secara otomatis orang berlomba-lomba mengerjakan, maka ganjarannya akibatnya adalah mendapatkan pintu surga. Gitu. Jadi ini makna yang berbeda saja. Sama di sini juga ada yang kiasnya. Sama halnya seperti waghuliqat abwabu jahannam dengan waghuliqat abwabun nar. Sedangkan jahanam ini adalah bagian dari neraka. Secara otomatis apabila kita artikan pintu-pintu neraka dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Ya, waghuliqat abwabun nar. Gitu ya. Jadi di sini ada yang positif. Apabila banyak orang yang melakukan positif, secara otomatis yang negatif sedikit, gitu ya. Selanjutnya, ini yang jadi permasalahannya. Orang banyak mengartikan bahwa setan itu kan dibelenggu. Kenapa masih banyak orang yang melakukan dosa-dosa gitu? Terus setan itu kan diikat, tapi kenapa masih banyak yang melakukan maksiat? Dan apabila kita kaji pemaknaan dari setan dibelenggu atau setan diikat, itu sebenarnya terdapat dua makna di sini. Maknanya, sebagian ulama mengartikan bahwa itu adalah makna hakiki atau makna yang sebenarnya, dan sebagian ulama lagi mengartikan bahwa itu adalah makna kias. Oke. Jadi kalau diibaratkan, kalau dalam bahasa Indonesia itu yang pernah kita pelajari ada istilah dengan kode, ya, yaitu ko-nya konotatif dan d-nya denotatif. Konotatif adalah makna yang bukan sebenarnya atau kias, dan denotatif adalah makna yang sebenarnya. Tujuannya untuk apa? Biar peka terhadap maksud tujuan utamanya. Biar sampai gitu ya. Peka itu apa? Pemahaman kata gitu. Agar kita tidak ambigu. Jadi tidak multitafsir. Ya. Makna hakiki ini ada sebagian ulama yang mengartikan bahwa makna dari setan dibelenggu atau diikat itu memang begitulah, memang begitu apa adanya gitu. Memang pada saat itu setan diikat pada bagian lehernya, pada bagian tangannya. Hanya saja maaf, walaupun setan diikat, tapi bagian mulutnya itu masih bisa untuk membisikkan, masih bisa untuk merayu, mengajak. Ini semangat kesetanannya, ini sangat luar biasa sekali. Ini nih yang dimaksud dengan setan-kesetanan gitu. Jadi maksudnya adalah walaupun dia diikat, tapi tetap dia masih bisa untuk menjerumuskan. Yang kedua, ada pengertian secara kias ya, secara kias, atau bisa dibilang dengan majaz. Sebelumnya, ada yang mengartikan makna kias. Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, syarahnya Sahih Muslim, Ibnu Hajar menyebutkan bahwa setan bukan terikat, tapi melihat iman, jadi seolah-olah setan itu terikat, terbelenggu. Jadi sekali lagi, karena banyak yang melakukan ibadah, jadi seolah-olah setan terikat. Di sini apabila dikaji lagi, sebenarnya dalam mengartikan hadis ini, apabila yang mengartikan ilmu kiasan, itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab harus mengenal dulu dengan ilmu balaghah. Atau kalau santri kadang menyebutnya ilmu bilagah. Dari ilmu balaghah ini, itu harus dikuasai minimal yang pertama ma'ani, yang kedua ilmu bayan, yang ketiga ilmu badi' atau ilmu bade'. Ilmu ma'ani adalah tentang pilihan kata, ya, atau sama dengan diksi lah. Terus yang kedua itu ada ilmu bayan. Ilmu bayan itu adalah metode penjelasan, ya, bagaimana si hadis ini bisa difahaminya. Yang ketiga ada yang disebut dengan ilmu badi'. Itu
diibaratkan dengan majas gitu ya. Tapi dalam konteksnya di sini makna dari setan dibelenggu atau diikat, ada yang menyebutkan, sebagian ulama yang tadi sudah disebutkan, itu tidak benar bahwa setan itu diikat gitu. Malahan maaf, ini masih berhubungannya dengan manusia. Ya, kenapa menyebutkan dengan manusia? Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu orang-orang terdorong untuk melakukan hal-hal yang positif, hal yang baik. Tapi apabila dia melakukan hal-hal yang negatif, perlu dipertanyakan, ada apa nih? Apakah dia terbisik oleh setan atau memang itu karena kebiasaan dia? Karena ini ada hubungannya dengan nafsu. Sedangkan nafsu itu, nafsu yang berada dalam diri kita, apabila lagi nafsu amarah gitu ya, nafsu amarah itu diibaratkannya lebih keji daripada 70 setan. Bahwa nafsu kita itu lebih keji daripada 70 setan. Malahan apabila bulan-bulan kemarin kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang negatif, ya, di bulan yang sempurna ini terbawa si nafsu itu, maka maaf, jangan salahkan setan ya, karena setan itu udah jelas salah. Jangan dijadikan kambing hitamkan setan itu terus disalahkan. Gak perlu disalahkan pun, setan udah salah gitu. Tapi kita harus introspeksi diri gitu. Nah ini mungkin manusia yang kesetanan. Yang kedua, manusia yang kesetanan. Contoh sederhananya seperti ini. Pada saat bulan puasa ya, apalagi mungkin untuk anak-anak SMP, atau saya pernah mengalami waktu kecil mungkin ya, kita habiskan waktunya dengan banyak tidur, banyak nonton, apalagi bagi sebagian perempuan nontonnya nonton drakor mungkin ya, drama Korea gitu ya, yang udah jelas tampan-tampan, seksi-seksi. Terus ketika disuruh oleh orang tua misalnya, coba aja bayangkan, pada saat kita cuci piring nih, pada saat cuci piring kalian melihat sponsnya, itu ibarat ada kue legit nih, ya, kue lapis nih gitu. Secara otomatis setan itu udah membisikkan tuh. Atau memang kalian berpikirnya seperti itu? Udah itu, kalian disuruh untuk menyapu, sapu-sapu nih, menyapukan rumah, membersihkan rumah. Tiba-tiba pada saat kalian menyapukan rumah, tiba-tiba ada kecoa. Kalian menganggapnya, wah ada kurma nih yang tadi. Selanjutnya, pada saat kalian mau pel lantai, itu secara otomatis si cairan pelnya kan dimasukkan ke dalam botol ya. Kalian menganggap bahwa, wah ada marjan nih. Yang paling asik itu, apabila, kalau kalian yang punya kulkas, paling enak apabila dimasukkan kepala ke dalam kulkas. Atau mungkin karena capek kalian berlama-lama di kamar mandi. Nah itu salah satu kebiasaan. Tapi yang lebih parahnya adalah kebiasaannya kalau kalian sudah kebiasaan ngegodin nih siang-siang. Itu udah sering tuh, ya. Jadi sekali lagi, jangan salahkan setan, karena setan sudah jelas setan itu salah. Jangan dijadikan kambing hitam. Ingat, nafsu itu lebih keji daripada 70 setan. Maka teruslah hati. Yang ketiga, istilah setan pensiun, ya, atau bisa disebut kalau itu kayaknya enggak deh. Setan itu emang tugasnya untuk menggoda manusia. Tidak ada istilah setan pensiun gitu ya. Kita saja yang mengartikan, membuat definisi bahwa setan pensiun dini gitu. Justru semakin kita tergoda, setan itu semakin senang gitu. Itu hanya penggunaan istilah saja. Jadi kesimpulannya, apabila kalian ingin mendapatkan pintu surga, perbanyaklah amal ibadah. Karena sekali lagi, itu maknanya kias, seolah-olah jika kalian banyak mengamalkan atau beribadah, atau banyak melakukan hal-hal yang positif, seolah-olah pintu surga terbuka, maka seolah-olah pintu neraka tertutup gitu ya. Begitupun karena banyak sekali yang melakukan hal-hal yang positif, yang negatif dikurangi. Apalagi kalau kalian melakukan hal yang negatif di bulan yang sempurna ini, di bulan Ramadan ini, maka perlu dipertanyakan, ada apa? Ya, jangan menyalahkan kepada setan, sekali lagi, karena setan udah jelas salah gitu ya. Buat apa menyalahkan sesuatu yang salah gitu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf gitu ya. Oh, yang terakhir, dalam mengartikan segala sesuatu itu harus mengetahui ilmunya.
Jangan asal menjudge, jangan asal intinya kita harus mengetahui lah, harus paham ilmunya ya. Karena bergantung pola pikir dengan paradigma kita. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.